bukankah penting ada guidance Ya, atau ada pemerintah rambu-rambu? sendiri dengan menyangkal bahwa peristiwa 98 kali perkosaan itu post truth kan? Iya. Negara sendiri yang menciptakan kebohongan. Begitu banyak bukti. Bukan curiga ya, tapi skeptik. Wah, ini jangan-jangan karena kita juga harus dihargai loh. Dalam periode yang panjang masyarakat Indonesia jadi korban penggelapan sejarah. Sejarah memang ditulis oleh pemenang, tapi belum tentu dia jadi pemenangnya. Jilid 5 itu dianggap bahwa ini proyek pembunuhan karakter Soekarno, bukan hanya Soekarno, tapi seluruh tokoh bangsa. Oke, mantap. Paten kembali di adu perspektif lagi. Ini nggak ada yang diadu ini. The perspektif, ada Budi, ada Belmondo, dan ada JJ Rizal. Bang JJ Rizal. Selamat datang Bang. Makasih. Asik. Ini langsung aja kita menukik ke pertanyaan. Ini Oke. pemerintah mau menuliskan ulang lagi sejarah. Bukankah semua orang punya sejarahnya masing-masing, dan setelah kita reformasi, orang lebih punya hak dan lebih punya kemerdekaan untuk berbicara dan menafsirkan sejarah dalam perspektifnya masing-masing, Bang. Lu melihatnya gimana tuh, Bang? Secara garis besar dulu nih. Ya, dalam periode yang panjang negara terutama Orde Baru ya. Dan cilakannya kan setelah Soeharto itu jatuh tahun 98 nggak berarti Orde Barunya berakhir. Karena Orde Baru itu kan sistem, bukannya orang. Jadi orangnya bisa mokat, bisa mati, tapi sistemnya bisa terus berjalan. Dan banyak pengamat yang bilang hari ini tuh Orde Baru jilid 2. Nah, kalau Pram bilang hari ini tuh reformasi 10 tahun terakhir. ya hari ini. 15. Oh, hari ini. Hari ini. Oh. Gue ngutip pengamat ya yang bilang bahwa ini Orde Baru jilid 2. Kalau Pram sebelum meninggal bilang ini Orbaba, Orde Baru baru. Gitu. Tapi apapun itu pokoknya nih zaman Orde Baru lah. Jadi ini continuity gitu ya. Oke. Orde Baru itu. Nah, jadi Orde Baru sendiri itu menempatkan sejarah itu sebagai mahkota dalam kekuasaan mereka. Negara itu harus mengatur sejarah karena sejarah itu oksigen buat mereka untuk tetap survive, untuk tetap bertahan. Karena cara bertahan itu harus punya legitimasi. Nah, alat untuk melegitimasi dan membenarkan tindakan mereka sebagai penguasa itu salah satu hal terpentingnya ya sejarah. Dan itu udah dimulai oleh Orde Baru karena dia itu rezim militer. Itu bukan dalam 10-20 tahun ya. Tapi sejak tahun 1945 itu militer sudah punya pemikiran bahwa mereka punya kekhawatiran-kekhawatiran mereka ini tidak dianggap komponen ya dalam proses kita menjadi Indonesia ini. Dia dianggap non faktor gitu dalam proses kita menjadi Indonesia ini. Nah, karena itu faktornya kalau menurut lu militer faktor yang dominan atau diplomasi yang dominan atau gimana? Iya. Dari perspektif lo aja nih. Dia faktor dalam proses perkembangan kita menjadi Indonesia, tapi banyak faktor-faktor yang lain. Oh, jadi ada inferiority ya di situ Iya, ya, Bang, ada hal-hal seperti kayak begitulah, ada persoalan nggak pede, kekhawatiran begitu, dan itu semakin menguat terutama di tahun 1950 setelah PKI itu muncul dengan gagasan-gagasan baru yang sifatnya populisme begitu ya, kerakyatan gitu, dan mereka berusaha menulis sejarah sendiri gitu. Nah, ketika partai ini menguat, mereka menugaskan sejumlah orang untuk membuat tim penulisan sejarah, menulis sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini orang-orang militer ini tibalah saatnya kita nggak ada dalam sejarah, katanya begitu. Kalau kita nggak ada dalam sejarah, otomatis kita nggak punya alat legitimasi. Sorry, itu dilakukan, jadi karena tadi kata Abang, faktornya banyak lah dalam revolusi kemerdekaan, faktornya banyak dan kesannya waktu itu militer inferior dalam konteks ini. Kemudian ada langkah-langkah untuk membuat inferiority ini menjadi lebih dominan. Iya. Itu di zaman Soekarno apa di zaman Soeharto? Di zaman Soekarno. Nama orang tokoh sentralnya itu Pak Nasution. Oke. Ya, karena itu Pak Nasution merumuskan dua hal kan. Satu, dui fungsi. Iya.
kedua untuk mendukung dui fungsi ini apa? Sejarah bahwa militer itu bagian dari proses kita menjadi Indonesia. Militer itu memainkan peranan penting menyelamatkan bangsa dalam situasi-situasi yang kritis. Di zaman revolusi kemerdekaan ada militer. Ada loh yang namanya Jenderal Sudirman. Ada loh serangan 1 Maret yang namanya Pak Harto kayak gitu. Ada loh peristiwa Bandung Lautan Api gitu. Banyak peristiwa-peristiwa di mana militer memainkan peranan penting begitu. Itu dimulai oleh Pak Nasution. Oleh Pak Nasution. Nah, ketika PKI itu mulai merumuskan suatu penulisan sejarah pergerakan nasional, itu ada kekhawatiran dari Pak Nas. Nah, saat itulah dia bertemu dengan Menteri Pendidikan waktu itu namanya Pak Priyono. Ada gak orang yang kira-kira bisa bantu militer katanya, buat nulis sejarah. Sejarah kami militer katanya gitu. Dan Pak Priyono bilang ada namanya Nugroho. Nugroho Tusanto. Tapi dia tidak sedang di sini katanya. Itu tahun 60 ya. Di mana dia katanya? Di Inggris. Tapi apa dia mau pulang katanya? Oh dia lagi kepengen pulang karena nggak betah di sana. Gitu kan? Homesick. Iya dia nggak betah. Jadi dia pengen pulang. Nah kebetulan itu ketemulah gagasan, maka dibuatlah institusi yang namanya Pusat Sejarah ABRI. Oke. Nah Nugroho ini yang memimpin. Dan Nugroho itu memang sejak awal itu punya kecenderungan berkembang sebagai orang yang merasa sipil itu memang ngawur, tidak becus, kacau gitu. Nah melihat ini kesempatan. Ketemulah itu. Bang, Nugroho ini memang basicnya militer atau memang akademik aja dia? Sastrawan. Tapi Nugroho Nata Susanto ini sastrawan hebat. Oh, banyak menulis cerpen ya, misal yang keren-keren tuh nah, Hujan Kepagian itu kumpulan cerpennya, dan itu memang dia mahasiswa di UI ya, tapi jurusan bebas begitu ya. Jadi masuk ruang-ruang kuliah semau dia. Kemudian menuliskan untuk metode sejarah di Inggris. Nah, dia orang yang tepat lah dianggap oleh Pak Priyono untuk mewujudkan bayangan Pak Nasution untuk membuat pusat sejarah ABRI. Dia institusi yang bertugas menulis tentang sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya dalam sejarah. Dan Pak Nas memulainya di level internal ABRI dulu ya, iya. Bang ya. Tapi dalam rangka perang waktu itu kan perang dalam tanda petik ya, perang wacana dengan PKI yang waktu itu mau membuat sejarah pergerakan kebangsaan yang dikhawatirkan karena ada unsur politik kontestasi untuk lebih dekat dengan Soekarno antara militer dengan PKI. Ini sejarah tentara nggak bakal ada nih, militer nggak bakal ada. Yang bakal dijelaskan ya sejarah orang-orang kiri gitu. Militer nggak ada tempatnya gitu. Nah maka militer buat sejarah tandingan itu. Dan itulah yang muncul dan kemudian semakin besar setelah Soekarno dikudeta, Soekarno dijatuhkan. Berbarengan dengan proyek melegitimasi sejarah 65. Ya. Jadi dua lah itu ketemu. Nah, nanti dua proyek besar tuh ya. Dua proyek besar. Glorifikasi revolusi kemerdekaan sekaligus peran militer ya di dalam revolusi. Dan pembenaran peran militer sebagai penyelamat dari rezim komunis yang namanya Soekarno. Jadi dua proyek besar ini ditanggung di pundak Pak Nugroho. Bang, itu kan pada waktu proyek itu diinisiasi atau dimulai, ini kan pertarungan narasi antara kubu kiri dengan tentara yang anti komunis. Itu kan waktu itu pertama, Angkatan 45 kan masih sehat, segar bugar dan in power semua. Masih ada dan masih bisa ikut mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam proses sejarah itu satu. Mereka gimana menghadapi dualitas perang narasi ini satu. Yang kedua, Bung Karno sebagai orang yang ada di pucuk pimpinan melihat adanya pertarungan narasi antara dua anak-anaknya lagi bertarung ini, apa yang terjadi pada akhirnya setelah meletus peristiwa 65, apa yang dibayangkan oleh PKI ingin ditulis nggak kejadian. Bukunya nggak keluar. Ya akhirnya yang menang siapa? Tentara kan. Unfinished project jadi jadi yang menang kan tentara kan setelah peristiwa 65. Ya tentara itulah yang kemudian menulis sejarah. Sejarah mereka yang dianggap sejarah nasional. Dan kemudian melalui satu seminar di tahun 1972, judulnya menarik. Seminar Angkatan Darat yang mereka ingin mewariskan nilai. Nah nilai ini menjawab pertanyaan, nilai 45. Apa itu nilai 45? Di dalam bayangan tentara, ya nilai kemiliteran. Nilai
ketentaraan gitu. Siapa yang harus memainkan peran dalam proyek pewarisan nilai ini? Karena kenapa? Ini penting karena angkatan 45 mulai ngerasa kita udah tua-tua nih. Iya, iya. Kerangka berpikir kita sebagai orang yang pernah mengalami peristiwa 45 ini harus diwariskan, jangan sampai enggak. Angkatan 45 yang militer maksudnya Ya, kan? definisinya angkatan 45 ini adalah angkatan tentang peran militer sebagai penyelamat, sebagai stabilisator bangsa. Kalau nggak ada militer, bangsa itu nggak akan stabil. Militer ada organ yang dinamis untuk menjaga stabilisasi bangsa kayak gitu. Dia menjaga keutuhan keluarga kayak gitu. Nah, nilai itu yang ingin diwariskan. Nah, salah satu aspek pewarisannya itu adalah penulisan sejarah nasional. Tapi selain itu banyak proyek yang lainnya. Penataran P4 itu lahir bareng. Jadi museum-museum yang berkait dengan peran militer, Lubang Buaya, Satria Mandala, dan segala macam itu nama jalan pahlawan revolusi. Kurikulum PSPB itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Mungkin yang sekarang nggak pernah ngalamin ya. Tapi itu sebenarnya pendidikan yang dibayangkan menjadi alat paling efisien untuk menanamkan bahwa militer itu organ yang terpenting dalam penstabil negara dan bangsa itu. Oh, makanya waktu gua kecil itu kalau kita lihat sejarah revolusi kemerdekaan ya Bel, ya di otak kita wah ini pertarungan, peperangan, bambu runcing, gitu kan. Itu iya. Jadi keyword. Jadi bukan diplomasinya Agus Salim atau Soejartmoko, Pak Sejarah Sumitro. yang mengemuka adalah sejarah macocis kan. Akhirnya peran perempuan tidak ada. Peran pikiran tidak ada. Jadi pahlawan identik sama pertempuran, peperangan gitu loh. Nah, dan sejarah diperpendek dari sejarah periode kita yang panjang gitu ya. Glorifikasinya itu zaman Sriwijaya, zaman Majapahit itu sebagai kekuatan ekspansif. Artinya kan kekuatan militer juga begitu. Tapi yang terbesar sejarahnya kebanyakan dari peristiwa tahun 45 sampai ke 65. Karena emang sebelum tahun 45 kita belum punya militer kan, masih tentara kolonial Belanda. Nah, militer kemudian mulai tuh menyusun kerangka berpikir sejarah kita agar sesuai dengan kerangka berpikir sejarah mereka, bahwa sejarah nasional itu adalah sejarah yang berperspektif militer itu. Jadi kalau kita melihat penulisan sejarah yang hari ini itu sebenarnya proses pengulangan aja. Emang ada orang yang bilang ya sejarah nggak berulang, tapi kita bisa ngelihat kayak pantun gitu, rima-rimanya sama gitu. Apa nuansanya nuansa itu sama begitu. Jadi proyek penulisan hari ini itu kita bisa melihat seperti proyek pewarisan nilai. Makanya kalau ada kritik-kritik terkait misal pemerkosaan gitu kan dinafikan aja kan. Karena buat penulisan sejarah ini seperti di masa lalu, mereka tuh udah punya track yang jelas. Tracknya itu adalah bagaimana menempatkan perspektif kemiliteran itu dalam kerangka berpikir orang Indonesia. Tapi apakah setelah let's say lah, setelah Orde Baru tumbang, memang peran militer gitu tadi keyword cerita-cerita itu memang ini Bang terdistorsi atau iya, setelah peristiwa tahun 98 terdevaluasi. Iya, setelah peristiwa tahun 98 kan mereka agak sedikit berkompromi kan dengan penulisan tempat mereka di dalam sejarah Indonesia. Ya kita ingat begitu ya. Jadi mereka misalnya orang militer sendiri minta supaya film G30S PKI itu nggak diputar lagi gitu. Itu Jenderal Yunus Yosvia yang putusin ya. Saya melihatnya itu semacam kompromi begitu ya. Tapi dalam periode pasca 98 sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana penguatan kembali militer begitu. Dan aspek-aspek seluruh yang berkait dengan Orde Baru, wawasan, gagasan berpolitik itu seperti balik lagi, termasuk penulisan sejarahnya balik lagi. Itu yang bisa kita lihat hari ini kalau kita memproyeksikan revisi penulisan sejarah nasional Indonesia, sehingga saya bisa berpikir gini, kenapa waktunya begitu singkat, ongkosnya begitu murah, begitu kalau dinilai ongkos dan biaya banyak proyek di Kementerian Lingkungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu
9M tuh murah, waktunya pendek. Ya saya pikir karena mereka hanya mau mengulang apa yang sudah ada di masa lalu dan istilahnya menambahkan beberapa aspek. Tapi dengan pesan menterinya jelas banget ya, tone yang baik begitu. Jadi saya Tone kembali ke barak ya. Bang, ada pertanyaan juga bang. Kan kalau kata Pak Fadli itu, kan sejarah juga harus diupdate tuh ya bang ya. Iya. Kan setelah 98 sampai hari ini kan harus diupdate. Terus dia juga bilang itu bahwa sejarah kita itu kan biasanya ada buku babon itu kan. Iya. Terus dia juga bilang bahwa sejarah ini kalau kita banyak baca, sejarah mana yang harus kita percaya? Kan banyak versinya. Banyak sejarawan yang menulis sejarah maksudnya. Karena demokratisasi Karena penulisan sejarah itu, Bang. penulisan sejarah semua orang bisa menulis sejarah. Terus dia bilang, maka dari itu pemerintah harus menjadi wadah untuk para sejarawan. Oke. Menulis buku putih lah Ya. bangsa Indonesia. Kan yang menulis, kalau kesannya tadi kan jangan-jangan banyak ditulis nih kesannya militer dan peperangan. Tapi apakah memang pemerintah yang ingin menjadi wadah untuk menulis sejarah itu yang dimasukkan ke dalamnya adalah sejarawan militer semua? Atau memang sejarawan bebas saja? Abang gimana? Ya, jadi justru malah ini upaya untuk mendemokratisasi perspektif. Iya. Karena kalau dulu Pak Nugroho punya peran yang sangat dominan dalam penulisan sejarah, sekarang Nugroho dan kawan-kawannya yang mungkin jangan-jangan ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari atas gitu-gitu. Karena Bang. kan nggak dikapitalisasi oleh orang yang nama Nugroho di masa lalu. Iya, Banyak orang yang menulis. Abang gimana? Harusnya bagus dong, Bang. Ya kalau menurut saya begini, problem terbesar dari revisi penulisan sejarah nasional Indonesia ini adalah prinsip. Jadi dia memang memberi ruang untuk penulisan sejarah. Negara memerlukan satu apa istilah tadi buku putih ya, buku babon yang akan dirujuk. Tapi itu menjadi persoalan besar ketika dia menggunakan kata resmi. Dan kedua menggunakan kata nasional. Buat saya kata Resmi dan nasional. Iya, resmi itu problematik karena artinya yang di luar negara itu barang KW. Iya kan? Barang nggak resmi gitu. Jadi dan kita bisa melihat bagaimana Pak Menteri menjaga sedemikian rupa kerasnya ya tentang tawaran-tawaran yang harus ada di dalam penulisan sejarah nasional. Nah, sejarah nasional sendiri menurut saya dia harus berwajah nasional dalam artian wajah kita semua dengan masa lalu yang kita lewati, yang manis maupun yang pahit. Karena sejarah itu kan buat orang Masyumi atau PKS ada ibrohnya, ada hikmahnya. Nah, kan kita bisa belajar hikmah dari macam-macam hal, terutama yang pahit-pahit begitu ya. Jadi kalau ada perspektif tambahan dari luar harusnya tidak bersifat resisten, tapi bersifat terbuka agar sejarah itu kerasa muatan nasionalnya. Nah kalau ada komponen dari bangsa ini yang merasa dia tidak terwakili dalam wacana penulisan sejarah nasional, itu kan kayak album ya. Kalau wajah kita nggak ada di situ ya kita nggak anggap itu bagian dari sejarah kita dong. Itu problematik pada kata nasionalnya menurut saya. Yang kedua, itu problematik pada kata nasional itu sejarah nasional sendiri itu gagasan sebenarnya antitesis dari sejarah kolonial. Nah ini Pak Fadlizon berkali-kali ngomong kan Indonesia sentris kan, Indonesia sentris. Tapi buat saya sejarah nasional kalau kita lihat sejarah penulisannya, ya itu kan dimulai sejak tahun 1957. Karena memang setiap ada perubahan rezim yang sangat besar begitu ya, itu diikuti dengan penulisan ulang sejarah. Nah, kejatuhan dan kemerdekaan kolonial dan kemerdekaan kita itu menuntut karena sejarah waktu itu perspektifnya sangat Belanda gitu ya. Jadi harus ditulis sejarah nasional. Jadi apa itu sejarah nasional? Sejarah nasional ada sejarah yang berprinsip, berpegang pada nilai-nilai nasionalisme. Nah nilai-nilai nasionalisme itu apa misalnya gitu. Nah itu harus kita lihat definisi dari nasionalisme sebagai antitesis dari kolonialisme. Nah kolonialisme itu apa? Sifat anti kemanusiaan gitu ya. Nah ada gak cerita-cerita yang bersifat menarasikan sejarah tentang kemanusiaan di dalam sejarah kita yang panjang itu. Yang manis maupun yang pahit. Jadi kayak misalnya, adakah sejarah nasib buruh di Delhi misalnya gitu. Adakah sejarah nasib para kulit tambang di Ombilin, di Sawah Lunto gitu. Nah kan sejarah terus berjalan nih. Kita merdeka.
Ada gak cerita tentang nasib mereka yang ditambang-tambang begitu ya? Iya, Iya kan? iya. Ada gak nasib mereka yang jadi buruh di pabrik-pabrik begitu ya, menjadi korban kayak gitu? Itu ada gak gitu? Ada gak pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemanusiaan? Iya. Ya waktu di zaman kolonial bisa dipenjara, dibuang kayak Soekarno gitu. Nah, apakah setelah kita merdeka ada yang sejarah kayak begitu juga terulang? Nah, itu kan harus ada. Itu baru satu aspek tentang kemanusiaan gitu. Belum kita aspek ekologi gitu. Kolonialisme kan alat eksploitasi terhadap bukan aja manusia tapi juga alam. Sistem tanam paksa itu kan katanya Clifford Geertz bikin pemiskinan di Jawa gitu. Nah, sekarang dengan sistem eksploitasi alam itu kayak gimana setelah kita merdeka selama hampir 100 tahun. Itu kan juga harus di-cover. Nah, ini prinsip buat saya pada kata nasional itu ada mahkota nasionalisme di situ yang harus kita pahami. Sekaligus juga itu menjernihkan nasionalisme kita yang selama ini dikeruhkan oleh sejarah-sejarah yang palsu, misalnya kayak demi nasionalisme maka kita ekspansi ke Timur-Timur kita kuasai. Lah itu justru bertolak belakang dengan amanah nasionalisme kita. Di Risalah Sidang itu udah jelas. Wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda. Nah, Timur-Timur bukan wilayah Hindia Belanda, kenapa lu ekspansi? Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi nuansa dan perspektif kemanusiaannya yang kering di situ. Itu harus malah nasionalisme dekat dengan patriotisme dan hal-hal yang bicara tadi lagi angkat senjata, bicara ya. Ya, jadi buat saya tuh prinsip itu jadi penting sejarah nasional ketika ditulis ya oleh pemerintah. Pemerintah itu harus melihat ini sebagai pekerjaan saintifik begitu. Saintifik dalam artian dia sebagai ilmuwan, sejarawannya. Tapi sekaligus juga sebagai intelektual. Sebagai ilmuwan dia terlatih dengan metode akademiknya. Bagaimana membuktikannya, ya kan? Bahwa peristiwa ini memang punya bukti yang valid. Tapi kedua dia punya tanggung jawab moral loh. Karena sebagai ilmuwan, selain ilmuwan, seorang sejarawan itu juga seorang intelektual. Jadi harus menjaga prinsipnya. Nah, problem terbesar dalam penulisan revisi sejarah nasional ini, saya melihat yang lebih ke depan itu aspek bukan intelektualnya, tapi saintisnya, ilmuannya. Ya dia bekerja aja sebagai ilmuwan, seperti orang di laboratorium disuruh cari obat. Atau persis seperti tukang martabak begitu mau saya. Misalnya tukang martabak itu dipesan bikin martabak. Bang bikin martabak. Ditanya kan telurnya berapa? 2, apa 3, apa 4? Enggak, lo gak pakai telur gimana bang? Kan lebih murah. Ya udah deh gak pakai telur, dibikinin lah gak pakai telur gitu. Jadi saya ngeliat ini ya bisnis aja gitu. Karena kalau ngeliat waktunya, nilai uangnya, saya ngeliat itu sebagai bisnis aja. Tapi kalau dari perspektif saintis tadi, kalau memang saintis yang dipekerjakan atau dilibatkan dalam proyek ini memang warnanya berbeda-beda dan untuk mengakomodasi perspektif dan paham yang juga berbeda-beda, bukankah itu hal yang lebih positif, Bang? Melihat daripada versinya keleleran kemana-mana gitu. Iya. Persoalan terbesarnya ini adalah negara memaksakan tafsir tunggal kan. Ketika dia mengatakan kata resmi dan nasional, itu seperti berulang peristiwa ketika pusat sejarah ABRI itu ingin mewariskan nilai. Salah satu medium pewarisan nilainya itu adalah ya buku Sejarah Nasional Indonesia. Nah, buku Sejarah Nasional Indonesia dibayangkan oleh seminar Angkatan Darat tahun 1972 itu alat mengendalikan masa lalu. Makanya ketika ada kritik soal kok nggak ada tempat pemerkosaan di dalam peristiwa tahun 98, itu sudah menjelaskan bahwa negara mengendalikan masa lalu yang dianggap tidak mengganggu keharmonisan gitu ya, itu nggak ada tempatnya gitu. Jadi apabila nanti ada kritik lagi misalnya berapa orang yang jadi korban pada peristiwa 98 dibakar di mal-mal di apa gitu, itu kan jadi masalah. Berapa kerusakan ekologi yang terjadi itu akan jadi masalah lagi. Berapa korban peristiwa 65 itu akan jadi masalah lagi. Berapa tahun 19 korban Petrus, kenapa Petrus ada itu akan hilang. Bagaimana peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 akan hilang lagi. Berapa aktivis di penjara selama masa Orde Baru sampai tahun
98 misalnya, berapa yang hilang itu akan masalah lagi. Jadi kita melihat penulisan ini sekali lagi sebagai upaya mengendalikan masa lalu dari pernyataan-pernyataan Pak Menteri sendiri. Oke. Menarik. Ya memang kalau buku sejarah itu, tadi kan abang bilang ya, kalau nasionalisme atau resmi gitu itu kan agak gonjang anjing lah. Kalau yang lainnya KW. Kalau katanya Bang Rizal, kalau ada yang resmi, yang lainnya KW bos. Enggak, ini pertanyaan lebih lanjut kan butuh juga sebenarnya buku resmi kan. Kalau enggak kan bingung juga sekolah-sekolah ini kan gimana mau belajar sejarah gitu. Karena versi terlalu banyak. Versi terlalu banyak. Versi guru gembul kah? Versi DJ Rizal kah? Yang mana dia bener nih kan? Mana, gitu. Maka dari itu butuh sesuatu yang resmi. Kan kalaupun yang resmi itu kayak abang bilang, ini terkait dengan prinsip yaitu lebih banyak patriotismenya dibanding kemanusiaannya. Saya jadi tanya kan, daripada nggak ada yang resmi terus orang bingung merujuk kepada yang mana, ya udah resmi aja. Tapi nggak apa-apa lah prinsipnya patriotisme. Gimana bang? Nah, seharusnya negara melihat wacana sejarah itu sebagai wacana publik, ya. Jadi di negara-negara luar gitu ya, negara itu dia hanya bersifat mengkurasi gitu untuk kepentingan edukasi gitu ya. Dia mengkurasi buku-buku yang dianggap ini punya nilai yang mereka anggap penting untuk penanaman nilai gitu ya. Karena sifatnya edukasi gitu ya. Nah, buat saya perkembangan historiografi Indonesia gitu, itu sudah luar biasa ya sampai hari ini gitu ya. Misalnya yang nggak pernah di cover dalam sejarah nasional Indonesia yang ditulis bahkan yang sudah ditulis ulang di tahun 2010 dan perlu waktu 6 tahun bayangin. 6 tahun yang pernah direvisi ya. Dan memasukkan peristiwa Mei 98 dengan korban-korbannya gitu ya. Ada versi resmi, ada versi indie kan. Ini dibikin oleh pemerintah yang 2010 Indonesia dalam arus sejarah itu. Itu dibikin oleh pemerintah itu. Kementerian Pendidikan juga. Iya. Itu tidak ada sejarah sains. Padahal ada orang di Indonesia seperti Karaeng Patingaloang. Iya. Perdana Menteri Makassar yang menguasai mungkin 7 atau 8 bahasa, terkoneksi dengan dunia peranan perkembangan Renaissance, sehingga namanya jadi salah satu sudut globe dan peta bumi dunia. Di satu ada Mercator, di sisi timur ada di Karaeng Patingaloang. Oh nggak ada cerita tentang Ahmad Mokhtar, dokter yang bisa ngeritik Nobelis, kandidat berkali-kali dari Jepang, dibilang pikirannya terbalik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tentang leptospirosis. Dan dia jadi direktur pertama Eijkman Institute, institusi sains. Salah satu yang terkemuka di Asia. Di tahun 1930, masa kolonial, orang pribumi jadi direktur institusi sains. Yang coba, di Eijkman Institute. Itu nggak ada. Tapi bukunya sekarang ada. Itu pemerintah bisa mengkurasi itu, menggunakan itu dan merekomendasikan dan itu bagus sekali kan buat perkembangan. Jadi pemerintah justru membantu pengembangan historiografi Indonesia, bukan campur tangan dan membuat tafsir tunggal. Oh, itu jadi problemnya. Dengan membiarkan atau memfasilitasi demokratisasi versi. Iya dong. Itu adalah langkah paling baik dibanding negara harus menstimulus. Oh, ini ada buku yang baik. Ini perlu dibaca oleh kampus-kampus, oleh universitas, oleh pembuat buku-buku bacaan, dikembangkan jadi novel, dikembangkan jadi, itulah maksudnya. Jadi banyak sekali historiografi yang sangat kaya yang kita punya hari ini, tapi kan itu dinafikan. Nah, negara lebih berpikir kita cari gara-gara aja, kita bikin revisi sejarah nasional, ongkosnya murah tapi kebakarannya banyak. Tapi menurut lu publik lebih butuh yang resmi dan pasti atau publik sahaja sekarang atau kan sehat aja persoalannya nih? gini, state ini masih mewarisi pola kurikulum yang juga gonjang-ganjing nggak habis-habis. Ada kurikulum merdeka, terus berubah-ubah. Tergantung gitu. Selera menteri menterinya atau presidennya gitu kan. Nah, bikin sekolah baru lagi kan, sekolah Garuda yang khusus kan kayak gitu. Nah, yang terpenting menurut saya krisis kita terbesar kan krisis nilai, bukan krisis ekonomi loh terutama, tapi krisis nilai. Jadi kita nggak bisa melihat adakah sih orang Indonesia hari ini gitu, yang memperjuangkan nilai Indonesia hari ini, kan susah.
Tiba-tiba ada orang ngembalin duit 11,9 triliun gitu. Itu orang Indonesia apa orang mana gitu? Sogokan sampai kayak begitu rupa gitu. Nggak ngembaliin, disita. Ya, itu gua rasa nggak sukarela orang itu kan. Kalau ngembaliin sukarela. Nah maksudnya kan kita mengalami krisis kan. Nah untuk membentuk orang Indonesia, mengkader civic ya. Pendidikan civic, pendidikan nilai. Itu kan sejarah salah satu mediumnya. Jadi pemerintah itu untuk membentuk civic itu menurut gue bukan menggunakan sejarah dengan menulis sejarah resmi seolah-olah hanya itulah tafsir yang harus lu pakai di sekolah. Enggak, tapi melihat dan mengevaluasi perkembangan kerja para sejarawan. Lalu merekomendasikannya. Ini yang layak bisa dibaca. Iya, ini dibaca. Nanti society sendiri itu akan semakin merayakan kekayaan yang mereka punya dari perkembangan historiografi dan kebanggaan. Misal, Indonesia nggak dijajah 350 tahun. Ya gue udah nerbitin sejak 10 tahun lalu buku itu. Kenapa buku itu nggak direkomendasikan? Di situ dijelaskan oleh Profesor Abel Lapian kenapa kita mesti mendekonstruksi Indonesia nggak dijajah 350 tahun. Itu untuk menjelaskan bahwa orang Indonesia bukan hanya punya strategi militer untuk melakukan perang-perang yang panjang dan hebat kayak perang Aceh atau di Ponorogo atau bahkan perang kayak perang Nuku. Satu-satunya perang yang bisa mengadu domba, bukan kita diadu domba ya, tapi mengadu domba antara kekuatan-kekuatan kapitalis besar di abad ke-18, EIC Inggris dengan VOC Belanda, diadu di timur. Dan itu bisa menjelaskan bahwa beauty contest iya itu ya. diadu, dan itu bisa menjelaskan bahwa Papua itu bagian dari kebudayaan Maluku Kiraha gitu. Itu kan penting ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Papua tuh bukan bagian dari kebudayaan Indonesia, nggak pernah ada kaitan. Itu ada penerbitan disertasi yang ditulis dengan bagus sekali oleh Muridan. Sekarang itu yang dirayakan ya, direkomendasikan gitu. Bukan mempersempit wacana itu menjadi buku acuan tunggal untuk kurikulum. Kalau kurikulumnya merdeka dan mau mencerdaskan, ya tuntut mereka untuk mengakses sumber-sumber yang kaya dan berkembang ini dan baca. Oke. Tapi Bang gini, ini mungkin gue juga tangkap juga kekhawatiran pemerintah. Di tengah era yang dianggap post-truth, semua orang matinya kepakaran, semua orang bisa jadi pakar, semua orang bisa jadi sumber yang bisa dipercaya oleh publik. Bukankah penting ada guidance atau ada pemerintah ramu-ramu? sendiri dengan menyangkal bahwa peristiwa 98 kali perkosaan itu post-truth gak? Negara sendiri yang menciptakan kebohongan. Begitu banyak bukti, begitu banyak data, buku ditulis, ada penelitian, ada pengakuan bahkan dari presiden sendiri. Iya. Pak Habibie. Jadi pemerintah sendiri yang menurut saya menciptakan itu. Ya, jadi buat saya banyak sumber-sumber yang ditulis oleh saintis sejarah yang memang punya kredibilitas gitu, punya reputasi. Itu yang menurut saya harus dirayakan. Sampai nanti, penulisan sejarah kan tuh mempersyaratkan satu, dia state of art-nya, artinya prinsip perkembangan historiografi, kedua perkembangan jumlah sejarawan. Nah itu akan mengerucut pada kemampuan kita untuk menulis sejarah. Jangan-jangan bukan pemerintah yang akan menulis itu, tapi society, tapi publik dengan perkembangan kekayaan, perkembangan historiografi dan perkembangan historian. Yang berpegang pada dua hal itu menurut saya, dua hal. Kemampuan dia sebagai saintis, kemampuan dia, pertanggungjawaban dia sebagai seorang intelektual. Iya. Jadi membiarkan versinya lebih banyak, membiarkan demokratisasi tafsir adalah hal yang cukup bijak dalam konteks. Artinya bukan ada kekhawatiran, itu hoax, itu ini. Itu akan diuji oleh society sendiri. Karena sumber-sumber yang kredibel juga berkembang kan. Di masa Orde Baru. Kalau lu percaya society, ini kan ini ideologi nih Bang. Iya. Ada yang percaya society mampu menafsirkan dan menyimpulkan kebijaksanaannya mereka sendiri. Itulah pentingnya. Ketika dulu Gus Dur membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan, kan dia alasannya apa? Society jangan lu paksa, negara jangan lu paksa untuk mengatur society, biar mereka matang dengan sendirinya. Ya karena itu fungsi negara adalah menstimulus. Melihat bahwa dalam periode yang panjang negara tuh menggunakan kekuatannya bukan untuk membawa kecahayaan yang terang tentang masa lalu.
tapi ke jalan yang menyimpang dan menggelapkan sejarah. Kenapa curiga agak jelek Bang sama niat baik negara nih kalau ingin jangan-jangan kan Dari omongan Pak kan Menteri- negara pengennya memberikan terang. Nah, persoalannya kembali lagi dari omongan Pak Menteri aja kita sudah punya problem harus skeptik gitu. Iya, iya. Bukan curiga ya, tapi skeptik. Wah, ini jangan-jangan karena kita juga harus dihargai loh. Dalam periode yang panjang masyarakat Indonesia jadi korban penggelapan sejarah. Iya. Dan berjalan dalam banyak Iya. banyak bentuk. Ada kurikulum, ada sejarah nasional, ada museum, ada film, Jadi pemerintah ada nama jalan. Iya, jadi pemerintah Persoalannya pemerintah mau insaf gak nih? Gitu iya. kan? Pemerintah harus paham juga kita ini trauma Iya, loh. Ya kan? iya dong. Iya, ini bukan Dia malah ruang kosong gas nih. kan, dia gas kan. Bener, Nah, bener. di tengah trauma itu tuh harus dihargai itu. Harus dilihat. Society itu kalau begini ya, maksud gue dalam situasi penulisan sejarah atau banyak jenis sejarah gitu, bingung nggak sih Bang jadinya? Maksud Ya, gua, mereka mengalami masa kebingungan nggak melihat sejarah kita sendiri. Nah, yang kita harapkan adalah, ini responnya kan menarik ya. Artinya para saintis, orang yang mengalami, dan bukan hanya para sejarawan, tapi ada aktivis HAM, ada seniman, ada tokoh agama, itu bicara sekarang. Menyikapi pernyataan Pak Menteri misalnya tentang perkosaan di tahun 98 itu ya. Iya. Kan kita bisa lihat bahwa masyarakat bisa menonton gitu, menyaksikan bagaimana para saintis ini mendebat state yang diwakili oleh Pak Menteri tentang kebenaran masa lalu. Itu buat saya itu penting. Iya, iya. Itu menyehatkan buat Betul. publik. Karena publik sekarang diingatkan lagi bahwa pada tahun 98 ada loh kejadian seperti ini. Iya, iya, iya. Di tengah publik yang ingatannya makin pendek. Iya, iya, iya. Betul. Iya. Dan ini kalau makin Gen lama, Z belum tentu tahu nah, tuh, belum Bang. tentu tahu. Nah, sekarang mereka semua bicara. Dan ini akan berurut ke peristiwa-peristiwa yang lain. Bagaimana menarasikan misalnya peristiwa Tanjung Priok tahun 94. Bagaimana menarasikan peristiwa 65. Kenapa ribut kita soal pelakunya, nggak ribut soal korbannya? Nah, itu kayak gitu-gitu. Bang, tapi ketakutan lu akan ada Nugroho baru, ini kan nuansanya nih Nugroho jilid 2. Kan suasananya udah beda Bang. Tadi ketika ada tesis, antitesisnya langsung bisa kita perdebatkan gitu. Ada check and balance yang jauh lebih demokratis, jauh lebih terbuka, yang nggak mungkin kita melihat ada Nugroho yang bisa dengan sangat dominan menentukan apa yang menurut beliau benar gitu. Jangan lupa ya, waktu peristiwa SNI itu ditulis, itu kritik yang sekarang itu. Itu tidak sebanding dengan kritik yang diberikan tahun 1972. Iya, iya. Bahkan sampai tim sejarawannya itu pecah, bayangin coba. Prof. Sartono sendiri yang memimpin salah satunya itu, Sartono Kartodirjo. Yang disebut Begawan Sejarah itu mundur. Mundur itu. Zaman itu Bang? Iya, dan eksponen angkatan 45 yang namanya BM dia, jurnalis yang banyak membuat laporan tentang itu mengkritik sangat keras draft yang diberikan dan diminta baca oleh Nugroho Noto Susanto tentang jilid kelima, terutama masa pergerakan nasional. Di situ seolah-olah para tokoh pergerakan itu pada putus asa, akhirnya katanya mengalah dan mau jadi budak, dalam arti budak Jepang, jadi kolaborator kayak gitu. Jadi itu menjelaskan bahwa sipil itu, para tokoh pergerakan itu kagak mampu, gampang putus asa, pengecut sama Jepang, akhirnya pada memilih jadi kolaborator. Itu dikritik oleh BM dia. Cuma versi BM dia atau versi misalnya Rosian Anwar, versi Mokhtar Lubis itu nggak bisa terbit waktu itu ya? Ya mereka terbitin, makanya kan di dalam situasi. Pasca reformasi. Tidak, sebelumnya gini harus ingat. Gimana Bang? Sejarah memang ditulis oleh pemenang, tapi belum tentu dia jadi pemenangnya dalam wacana publik. Oke, menarik. Gitu. Gimana? Coba Karena apa? kasih penjelasan. SN itu akhirnya terbit kan? Iya. SN itu akhirnya terbit secara Stensil. sepihak Nugroho akhirnya menerbitkan, walaupun konflik, Pak Nugroho timnya pada mundur, Pak Taufik Abdullah, Pak Deliar Nur itu mundur semua itu, para sejarawan. Jadi timnya itu pecah pada mundur, bayangin. Pak Sartono bahkan nulis sendiri buku untuk men-challenge konsepsi yang dia udah bikin bahkannya dengan SNI itu. Itu dia mundur dan dia tulis ulang. Jadi kita harus ingat bahwa dalam situasi rejim yang sangat represif seperti Orde Baru pun, yang berusaha
mengendalikan masa lalu dalam ingatan masyarakat, itu selalu ada sejarah alternatif. Oke. Dan buku Pram itu kan menyajikan alternatif Betul. itu, walau bentuknya sastra, tapi banyak buku-buku lain yang merupakan alternatif sejarah. Oke. Karena ada sejarawan-sejarawan yang merasa ya kita harus tetap menyuarakan sejarah, history bukan story. Yang dibuat oleh state ini story. Itu nggak punya basis akademik, Iya. kebanyakan legenda, mitos, sesuatu yang dibuat, direkayasa sebagai bagian dari propaganda yang kita bikin history yang melalui rute akademik yang jelas. Maka orang kayak Abdurrahman Suryo Miharjo, orang kayak Pak Taufik, orang kayak Sartono itu menulis sendiri. Itu yang disebut sejarah alternatif. Jadi masyarakat disediakan itu. Masyarakat membaca dan itu yang kemudian menyulut minoritas kecil menjadi minoritas kreatif untuk menjadi counter culture dari sejarah nasional Indonesia yang merupakan proyek propaganda, filmnya, museumnya, bukunya itu. Meskipun dengan bantuan kalau negara yang turun tangan, jumlah yang bisa dipengaruhi dan diyakinkan lebih banyak pasti. Betul. Ya kan? Secara itu, masalahnya negara mau nggak menggunakan kekuatan itu untuk membawa kecerahan. Iya. Tapi zaman represif Orde Baru pun ruang-ruang alternatif, ventilasi udaranya tetap ada Bang. Iya, makanya kan sekarang tuh muncul tulisan kayak di Kompas, di mana-mana suara-suara di publik, di sosial media bilang, ya sudah kita bikin aja sejarah alternatif. Iya. Kita lawan, kita counter ini yang dibuat oleh state. Dan it's okay kan? Ya iya. Iya. Jadi buat saya itu menjelaskan dengan tegas apa yang terjadi dan tidak diomongkan dengan tegas di masa Orde Baru. Iya jadinya sebenarnya akhirnya kembali lagi Bang Non Sewu. Jadinya kayak kita nggak perlu khawatir juga, silakan Pak Fadli bikin. Nanti sejarawan bikin lagi alternatif lebih tetap hidup gitu kan. Cuma persoalan besarnya dia pakai duit pajak rakyat. Iya. Persoalan besarnya. Dan kedua duitnya juga kekecilan. Terus itu juga waktunya kependekan. Tapi ambisinya terlalu besar. Untuk 80 tahun Indonesia merdeka. Terus ini revisi sejarah nasional Indonesia. Nah Indonesia dalam arus sejarah itu kan ditulis menurut timnya itu katanya 10 tahun paling enggak waktunya. Sejarah nasional Indonesia itu baru tahun 76. Jadi ada waktu sekitar 4 tahun gitu atau 6 tahun baru pas 76 pun dirilis itu kan dibilang itu kenapa draft udah dirilis gitu tuh kan baru draft. Banyak timnya ngomong gitu artinya kan itu belum selesai. Ada perlu waktu yang panjang. Bukan hanya soal uang. Nah, ini kita ngelihat balik lagi ke diskusi awal menjelaskan bahwa ini Orde Baru jilid 2. Ternyata ini bukan hanya jilid 2. Ini orang-orangnya juga penguasanya yang duduk di kekuasaan ini kelas 2, Bos. Iya, karena Orde Baru dulu itu beneran serius. Perlu waktu 4 tahun terus belum selesai draftnya diterbitin ini. Nah, ini. Serius ya? Meskipun ini serius kita gitu. udah tahu niatnya apa. Negara besar gitu ya. Ini dari November sampai mau diuji cobakan ke publik bulan Agustus. Juni. Agustus mau diserahin. Itu tuh kagak ada setahun kan Bos. Iya. Mungkin cuma 9 seremonial setelah 17 Agustus nanti ada penulisan sejarah versi revisi. dan harusnya ada revisi terus nih. Karena pasti kan harus dibuka kan. Iya, jadi kita ngelihat ini sebenarnya bukan ini kerjaan KW juga gitu. Bang kalau bicara Nawaitun ini kan kembali lagi. Kalau dulu Pak Nugroho dan Pak Harto lah ya, let's say rezim Soeharto ingin mengglorifikasi peran tentara dalam revolusi kemerdekaan, peran militer ya, perjuangan revolusi ketentaraan itu kan kita tahu lah ujung-ujungnya misalnya mengglorifikasi mungkin peran Pak Harto di situ ada apa di Janur Kuning misalnya kalau di film ya Bang ya. Ada peristiwa serangan umum 1 Maret. Kan ada yang ingin diputihkan dan ada yang ingin ditutupi. Ada yang ingin di downgrade, ada yang ingin di upgrade. Nah, kalau dalam konteks yang sekarang lu baca Nawaitunya apa? Ada yang ingin di upgrade kah? Ada yang ingin di downgrade kah? Ya ideologinya sama sebenarnya. Kalau kita ngomongin ideologinya, prinsip penulisannya. Itu keharmonisan. Jadi keharmonisan bangsa itu harus dijaga. Jadi yang jelek-jelek yang bisa menimbulkan keributan, keperkosaan, makanya kan langsung dibilang, oh nggak ada itu gitu. Walaupun fakta-faktanya menjelaskan bahwa peristiwa itu ada, saksinya itu ada. Gitu. Jadi kita bisa melihat prinsipnya yang berulang.
Mungkin keseriusannya tidak seperti Pak Nugroho ya, seperti masa Orde Baru, tapi prinsip-prinsipnya untuk menjaga keharmonisan bangsa itu, sejarah harus dikendalikan demi keharmonisan bangsa. Itu berlaku sekarang. Dan keharmonisan itu untuk siapa? Untuk menutupi peran-peran jelek dari orang-orang yang yang menjadi ruling class, ya, menjadi kelas penguasa. Menurut lu ada nggak Bang? Kalau tadi niatnya gitu kurang lebih nuansa begitu. Menurut lu ada nggak orang, kalau lu boleh kasih saran nih, ada orang atau peristiwa dalam sejarah kita pasca 65 lah ya, yang perlu direhabilitasi namanya? Ya banyak. Salah satu yang dikritik kan orang-orang PDIP marah sekali. Soekarno tuh udah jadi ada proyek Orde Baru namanya desoekarnoisasi. Jadi karakter assassination terhadap Soekarno. Itu serius tuh barang? Serius banget. Kayak tadi kan BM Dia itu kan kritik kan. Jilid 5 itu dianggap bahwa ini proyek pembunuhan karakter Soekarno. Bukan hanya Soekarno. Tapi seluruh tokoh bangsa yang sipil yang terlibat dalam pergerakan nasional dibilang tokoh mereka seperti putus asa begitu, akhirnya memiliki kolaborasi dengan Jepang, itu karakter assassination begitu. Dan gak ada tentara di situ ya? Iya, bertolak belakang dengan heroiknya tentara di masa perang kemerdekaan. Oh, gitu. sementara tentara masih berjuang di medan laga, para diplomat dan sipil ini memilih untuk berkolaborasi. Bukan, gitu. di tokoh-tokoh pergerakan itu dijelaskan dalam jilid 5 itu seolah-olah tokoh yang melo gitu, gampang menyerah dan akhirnya mengharapkan Jepang datang terus mereka berkolaborasi. Itu berbeda dengan penjelasan di masa pasca revolusi, perang itu tentara begitu heroik, menggunakan bambu runcing segala macam kayak gitu, nggak kenal menyerah, pantang mundur kayak gitu. Nah itu dikritik Pak sama Pak BM Dia. Tapi itu bukan hanya pengerdilan terutama pengerdilan Soekarno ya yang dialami sebelum kemerdekaan. Setelah merdeka itu zaman demokrasi terpimpin, zaman parlementer, itu juga dianggap Soekarno itu beban buat nation. Masanya dia tuh masa banyak percobaan-percobaan yang melahirkan penderitaan dan kekacauan begitu antara tahun 45 sampai 65. Sehingga sipil kelihatan sekali Soekarno yang mewakili sipil itu emang tidak becus dan jadi beban gitu. Berbeda dengan tentara yang sukses dalam revolusi. Itu jadi kritiknya Pak BM Dia. Nah, ini hanya satu aspek aja, belum aspek yang lain-lain yang bisa kita lihat. Dan sekali lagi saya katakan, untuk debat satu hal ini aja kita mungkin perlu 1 tahun atau 2 tahun kan. Belum kita ngomongin tentang gimana peran Senok Hunggronya begitu. Kok ada informasi yang bilang bahwa Senok Hunggronya ini dalam historiografi perkembangan penulisannya itu tokoh pertama yang mendekonstruksi wawasan kolonial bahwa orang pribumi ini bodoh. Dia kasih contoh bahwa orang pribumi itu nggak bodoh. Kayak orang Eropa juga bisa jadi pintar, bisa jadi berkualitas kalau dia ada di lingkungan pendidikan yang baik. Peradaban dan kebudayaan yang enlighten gitu, mencerahkan gitu. Maka diambillah anak dari Banten itu, 2 bersaudara Jayadiningrat disekolahkan di Eropa dan menjadi sarjana yang luar biasa. Dan salah satu menulis sejarah kritis tentang Banten. Dan itu yang melegitimasi Senok punya itu gimana cara menempatkan ini gitu. Lalu menempatkan tentang sejarah sain gitu. Gimana tempat Kebun Raya Bogor sebagai lab sain ini. Ya. Apakah dia menguntungkan buat sejarah kita atau tidak? Ya, apakah dia melahirkan keharuman nama kita karena kemudian Hindia Belanda menjadi ladang para peneliti hebat, atau dia hanya menjadi gendak dari kekuasaan kolonial di mana saintis bekerja untuk penguasa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna untuk pasar komoditas Eropa pasca rempah gitu. Kan mesti didiskusikan itu. Nah, itu banyak hal-hal yang rumit kayak gitu yang menurut saya dari segi waktu, jadi kalau ngelihat revisi sejarah ya nggak serius gitu. Jadi saran lu tetap dimulai tapi dengan perbaikan-perbaikan, atau menurut lu Pak Menteri Fadli kagak usah lah ngurusin yang lain aja mendingan? Kalau gitu. menurut saya Pak Fadli minta duit lebih banyak lagi.
Yang Tapi sembilan, penting kan bukan menurut lo? yang 9 miliar ini udah ditulis aja, tapi kasih juga 9 miliar ke 10 institusi Iya. dan tempat akademis yang memungkinkan untuk menulis juga sejarah. Oh jadi ada 10 atau 11 atau 15 proyek 9 miliar Iya. gitu untuk menuliskan Iya, dan udah nggak usah alternatif. ikut-ikut, terserah mereka. Misal diserahkan kepada Unhas, misal diserahkan kepada Iya. Cendrawasih, misal diserahkan kepada Universitas Padang, kepada Syahkuala, kepada UGM, kepada Iya. Lampung, kepada Lambung Mangkurat. Iya, Gitu. kalau Unhas bikinlah proyek Karaing Patingaloang, proyek Mereka pasti kan misalnya punya gitu. perspektif sendiri, maksud saya Iya, gitu, iya, dengan iya. pengalaman yang panjang. Oke. Mungkin Bang, itu salah satu alternatif yang bisa ditahu. Gue ada pertanyaan juga jadinya. Kalau memang dia jadinya prinsipnya berulang dari yang sebelumnya dan ingin menambahkan nilai-nilai kemiliteran tadi ya, patriotik di dalamnya. Itu kenapa mereka punya keinginan begitu Bang ya? Apa finishnya ya sebenarnya? Untuk nilai-nilai peperangan gitu itu apa finishnya gitu kan? Sebenarnya kalau pun menulis sejarah dan akhirnya lahir alternatif kan nggak ada guna juga. Tapi kenapa terus berusaha ini apa fungsinya gitu? Ya mereka kan harus terus berkuasa kan, dan untuk berkuasa mereka perlu legitimasi, Iya. pembenaran. Hanya Salah untuk satu alat legitimasi? Ya itu sangat penting. Penting, Misalnya kalau kita bertanya soal dwi-fungsi hari ini gitu kan, ya memang dalam sejarahnya kalau Anda baca sejarah nasional Indonesia yang direvisi di zaman Pak Fadlizon itu menjelaskan. Iya. Atau sebelum zaman Pak Fadlizon di zaman Pak Nugroho itu menjelaskan bahwa kami militer memang stabilisator bangsa. Dan sudah terbukti berhasil. Nah iya, dia Itu akan kan? jelaskan itu. Bahwa Dalam kalau sejarah ingin dicatat, dilakukan hal itu sekarang, dulu jadi ada mereka punya rekam jejak, presidennya. mereka punya legitimasi itu.